Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Institut Bisnis Muhammadiyah. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 4 Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari salah satu owner One Brand Store yang beralamat di Mega Bekasi Hyper Mall. Di sebelah saya ada siapa ini ownernya? Halo, nama saya Raden Raihan, biasa dipanggil Bos Raden. Umur saya 27 tahun. Kemudian sejarah kamu kenapa mendirikan Bistro One Brand ini? Awal mulanya mas saya tertarik di bidang ini ya, industri clothing ini karena saya tertarik dengan band-bandan mas. Karena kan band-bandan itu kan perlu ini ya, si anak band itu perlu apa? Fashion. Nah, makanya saya terinspirasi dari musik. Karena kan biasanya kan artis-artis nih mas, kalau lagi syuting di TV gitu kan, harus penampilannya harus bagus kan mas ya. Jadi saya tertarik mas di bidang ini. Terus kapan perusahaan ini didirikan, One Brand Store? Sebenarnya dari awal banget itu 2012 mas. Oh, 2012. Bertepat tanggal berapa itu? Sekitar bulan Agustus lah, tapi bulan Agustus. tapi saya Tanggalnya lupa ya. 2012 mas. Jadi awalnya itu saya masih SMA mas. Oh gitu. Itu masih modal di angka 500.000 mas. Oh itu, berarti ini yang si pemiliknya masih langsung atau ada yang orang lain yang berperan? Saya langsung mas. Oh, untuk gitu. saat ini saya langsung. Kemudian untuk sekarang kondisi sekarang latar belakang jualannya gimana ini? Kalau penjualan sih alhamdulillah lancar mas. Karena udah mulai pulih juga kan. Tapi kalau awal-awal COVID itu 2020 atau 2021 ya, itu kan tutup tuh mall mas. Jadi agak terguncang juga sih mas. Oh gitu. Tapi kalau kemarin tuh pas yang COVID awal-awal itu ya mas ya, kita jualan online mas. Itu lumayan kenceng mas, ngebantu juga sih. Untuk jualan online-nya itu melalui apa aja itu untuk Bistro One Brand ini sendiri? Di WhatsApp kita ada call center-nya, terus di Shopee, Tokopedia, itu aja sih mas, sama ini reseller gitu. Untuk Instagram gimana? Instagram ada mas, cuma itu ada. foto katalog doang sih. Oh gitu. Terus kira-kira ini sebelum di sini buka tokonya di mana lagi ini? Sebenarnya ini tuh toko terlama ya mas ya, maksudnya ini di sini tuh udah hampir 5 tahun mas. Karena menurut saya nih mall ini nyaman lah. Dari sisi pengunjungnya juga random mas, kadang-kadang ada ibu-ibu semua umur lah pokoknya. Semua umur ada ya. Ini berarti dari sini dari awal banget buka apa gimana buka di sini? Kalau awal banget sih kita nggak punya toko mas awal itu. Terus selesai saya SMA kan nggak nganggur tuh. Saya sempat kerja Grab mas. Grab terus ini juga mas, apa sih namanya, bantu orang juga mas. Itu sih ini awal mulanya tuh mas. Terus saya kan memang sering band-bandan tuh mas ya. Jadi saya terinspirasi sih untuk melanjutin bisnis ini. Tadinya sih nggak serius mas ini bisnisnya tuh. Kira-kira kalau misalkan di sini ya yang berperan dalam buka distro ini ya, siapa aja gitu dalam anggota keluarganya? Ada lah gitu kayak istri yang sekarang kan mas udah alhamdulillah nikah ya, udah nikah ya. Kira-kira siapa tuh yang berperan dari awal banget ini buka gitu, siapa aja kira-kira? Kalau yang berperan sih ya utama Allah ya mas. Iya, Allah itu berperan banget mas. Karena rezeki saya diatur oleh Allah mas. Saya nggak percaya lah rezeki ini kan ya mas ya. Iya. Berarti dari keluarga juga bisa pengaruh ya? Dari keluarga juga mas, maksudnya support lah. Kemudian ini kira-kira ini kan ada ini ya, ada Treonic ya, Treonic, ada jaket Adidas, ada kaos-kaos ini. Kira-kira ini dari satu brand punya mas sendiri, dari One Brand sendiri atau ada lagi? Oh kalau ini sih produk ini mas, UMKM teman-teman kan. Oh gitu, kan karena mereka itu yang di daerah itu mas, apa namanya, untuk mendistribusikan itu sulit mas. Sebenarnya bagus sih mas. Produk UMKM daerah itu Disatukan gitu loh. produknya
bagus-bagus, cuman dia tuh nggak tahu distribusinya gimana mas, jadi nggak tahu ngejualnya gimana, jadi saya tampung lah di sini gitu, bareng-bareng lah intinya memajukan UMKM Indonesia. Tapi kita di sini ada ini mas, campaign hashtag Wamren untuk negeri mas. Iya, jadi memajukan UMKM Indonesia mas, dibantu Pak Erick Thohir juga mas, tapi bohong mas. Kira-kira ini kalau misalkan itu baru buka ya dari awal dari 2012 tadi ya bilang ya. Kira-kira buka budget awal buat yang baru mau buka ini kira-kira budgetnya berapa ya dari awal itu awal banget gitu awal buka gitu. Kalau untuk sekarang sih mas, kayaknya modal 500.000 itu kurang mas. Begitu? Iya, lebih baik sih modalnya di angka 50 juta kalau gitu. untuk bisnis baru tuh. Gitu. Di era sekarang mas. Itu udah sama ruko segala apa gimana sih? Belum, aset barang doang. Oh, aset barang doang 50 juta. Kira-kira kalau misalkan ini kan masnya sama ruko segala ya? Kira-kira untuk sewa rukonya kira-kira kalau di sini kisaran berapa ya? Kalau sini mah murah mas. Oh, murah. Karena emang mall tingkat bawah kan mas ya. Iya. Letaknya juga dekat ya? Iya. Maksudnya belum tingkat inilah, mallnya belum tingkat tapi sih high class gitulah mas. Iya. Gitu. Untuk ini kaos-kaos sendiri kan ada yang punya mas ya? Ada dari distro Wamren ya kan? Ada distro lain kira-kira dibanderol berapa sih harganya? Kalau yang ini mas, ini mas, ini dibanderol dengan 200.000 mas. Oh itu 200.000 ya? Iya. Ada tulisan Wamren nama Habib Rizik ya? Ini best seller mas. Itu kenapa masnya bikin kaos ini ya? Apa sejarahnya gitu loh? Ini sebagai support, tanda support mas. Iya. Karena tokoh mas. Iya tokoh masyarakat ya? Iya, tokoh ormas masyarakat. Ini yang paling laku ini di pasaran Ini untuk saat laku, ini mas. ya? Iya. Ini tinggal size S mas. Kemarin juga banyak nanyain. Banyak ya? Iya. Itu sih mas. Ini laku. Ya kan? Ini juga nih mas. Mana? Oh yang ini. Ini Ini sejarahnya apa bikin kaos Wamren Donald Trump? karena kita ini mas, si Wamren ini emang mendukung isu-isu politik lah mas. Oh gitu? Iya. Untuk apa sih, sindiran lah sindiran politik itu mas. Iya. Itu sih mas. Oh gitu. Kira-kira misalkan ini kan lagi pandemi ya? Iya. Masih pandemi lah ya? Endemik lah mas. Pandemi kira ya. Terus kira-kira ini kan biar buat teman-teman yang lain ya, biar bisa bertahan sampai saat ini, apakah ada trip and trick ya buat bisa bertahan ya untuk menjalani destroy yang lain gitu loh? Intinya modalnya harus kuat mas. Kalau di industri clothingan itu intinya modalnya harus kuat. Oh gitu. Karena banyak juga yang tumbang mas. Karena modalnya nggak kuat. Ya karena ditipu vendor gitu mas. Kan kalau dengar-dengar setahu saya ya kalau di distro lain itu ada struktur organisasinya nggak sih dalam buat kayak misalkan distro Wamren atau yang lain gitu? Kalau buat mas sendiri gimana? Kalau menurut saya sih struktur organisasi nggak penting ya mas ya, karena itu tuh maksudnya hanya sementara gitu mas. Iya. Kadang-kadang ada yang keluar, ada yang pergi gitu mas. Maksudnya menurut saya nggak penting lah. Yang penting ini penjualannya mas. Oh gitu. Mau itu di dalamnya siapa, yang penting penjualannya kenceng mas. Oh Gitu saya sih. Sama mental usahanya mas. Mental usahanya harus kuat nih, yang baru-baru nih ya. Harus kuat mental usahanya mas. Jangan inilah istilahnya, jangan kamu mentah. Apalagi apalagi di era pandemi kayak gini kan. Iya, harus apa adanya aja lah Iya, ya. yang penting udah baju kejual harga murah juga nggak Iya, apa-apa. misalkan lah Di kita Shopee dari harga buat 65.000 60 ya kan, Hmm, dijual dari apa-apa. sini berapa ya kan. Ngambil untung dikit lah aja lah ya, yang Iya, penting yang laku penting gitu. laku. Terus kira-kira ini kan dari kaos-kaos ini ya, buat kaos mas sendiri itu ada sepatu, itu buatnya di mana ya kira-kira ya buat teman-teman yang mau buka distro juga kira-kira? Kalau kita sih 100% Indonesia mas ya produknya. Kadang-kadang ada yang banyak mas. Ada di mana aja tuh kira-kira? Ini bikin sendiri atau ada konveksi lain? Ada vendornya mas. Oh ada vendornya. Maksudnya coba deh mas, kalau misalkan mau usaha kayak gini mas, emang intinya sih sering-sering main mas, cari-cari konveksi gitu mas. Cari-cari relasi temen lah ya, kayak sesama distro gitu ya. Iya biar dimurahin lah ini Iya, produksinya.
supaya nggak ditipu juga mas. Kadang-kadang vendor